Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut pembahasan tentang latihan ya, kita latihan. Nah, kalau sebelumnya kita hanya bekerja dengan satu kelas, satu objek, sekarang ada dua kelas. Di sini ada kelas item. Kelas item ini dia punya field nama, jumlah, kemudian ada harga juga. Ini saya ganti dulu, diskon seperti ini. Kemudian dia punya metode item, hitung total harga, tampil total harga, hitung total diskon, hitung total belanja, dan tampil total belanja. Kemudian kita juga punya kelas penjualan. Untuk kelas penjualan ini dia cuma punya satu field atau satu properti, namanya adalah list item. Yang ini namanya ya, list item, tipenya adalah list ya. Isinya list ini nantinya akan diisi dengan kelas item atau objek item. Ini karena materinya saya di bahasa pemrograman lain, maka nama metodenya ini harusnya huruf kecil ya, harusnya gini. Ini juga sama, ini juga sama. Nanti kita sesuaikan ya. Karena di bahasa pemrograman C# itu standarnya nama metode itu diawali dengan huruf besar. Kalau kita di Dart itu huruf kecil aja ya, gini. Oke, ini kita perbaiki dulu. Get gini, biar sesuai dengan aturan. Sebenarnya tidak masalah ya, secara kodenya tidak akan error juga, tapi kita tidak sesuai dengan tidak mengikuti aturan saja ya, aturan dalam penamaan. Oke, kita akan implementasikan. Kalau ini memang huruf besar, kita akan buat dulu kelas item. Oke, silakan buat project baru. Di sini saya buat project namanya adalah materi PBU. Kalau kalian silakan buat project PBU underscore name-nya masing-masing. Nah, kita akan buat di sini, klik kanan di folder bin, kemudian new file, lalu kita buat namanya item.dart. Oke, jadi sebenarnya kita bisa klik kanan, pilih Dart class ya. Kalau tidak ada, kita buat file baru aja. Bedanya kalau file baru kan tidak ada kelasnya nih, kita mesti ketik sendiri gini. Nah, gini dia. Sama saja ya. Oke. Sini kita nama kelasnya item. Kemudian dia punya nama, jumlah, harga, diskon. Berarti string nama, kemudian double. Kita pakai double aja untuk jumlah. Nah, ini kita kasih nilai. Kita kasih nilai awal. Harga juga sama, double harga, kemudian double diskon. Oh, kalau diskon bukan double ya. Oh, enggak apa, diskon double aja. Kenapa diskonnya error? Kita lihat. Oh, lupa dia. Oke. Kemudian di sini kita langsung gunakan named argumen saja. Ya, jadi parameternya langsung kita pakai named argumen. Berarti di sini kita buat item, kemudian buka seperti ini, require this nama, require this jumlah, require this harga, dan require this diskon. Nah, kalau diskon dia tidak require, karena kan diskon ini tidak wajib diisi ya. Diskon itu sifatnya opsional. Nah, kita kasih nilai awal diskon itu adalah 0. Oke, kemudian kita akan menghitung total harga. Total harga ini kan jumlah dikali harga. Berarti ini kasih koma di sini ya, kasih koma, simpan. Nah, nanti formatnya langsung seperti ini ya. Oke, total harga itu int kita ganti jadi double aja. Aduh, ini dia. Double hitung total harga, atau apa namanya sih? Ya, hitung total harga benar. Return jumlah dikali harga. Oke, kita kasih jarak, ini juga sama. Kemudian hitung total diskon, double hitung total diskon. Hitung total diskon ini dikali diskon dibagi dengan 100 ya. Ini dia. Oke, kemudian double hitung total belanja. Oke, total belanja didapat dari total harga dikurangi dengan total diskon. Itulah total belanja dia.
Baru berikutnya void tampil total belanja aja, langsung kita buat ya. Print total belanjanya adalah total belanja, hitung total belanja. Nah, jadi kalau kita mau panggil metode di dalam kutip itu kita bisa tambahkan tanda ini ya, dolar buka kurang. Kenapa? Kalau tidak ada dolarnya nanti dia akan terbaca sebagai string biasa, kan kelihatan dari warna ya. Oke, maka kita kasih dolar buka kurawal. Oke, kelasnya sudah jadi. Ini kita bisa coba dulu sebenarnya. Di sini misalnya saya buat kelas item 1 sama dengan item. Ini harusnya otomatis ya, ketika kita pilih kan sudah ada nih namanya. Pena, jumlahnya 10, harganya misalnya 2000. Kemudian kita panggil item 1 titik tampil total belanja. Oke, kita jalankan. Harusnya muncul nih jumlahnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kelas yang satu lagi, yaitu kelas penjualan. Di kelas penjualan tipenya adalah list item, nama variabelnya adalah list item. Oke, kita mulai dulu dengan membuat kelasnya. Klik kanan lagi di sini, new file, kemudian penjualan.dart. Ingat ya, kalau nama file harus huruf kecil semua, tidak boleh huruf besar, tidak boleh ada spasi. Kelas penjualan. Nah, di sini kita buat nih list. Sebelumnya kita impor dulu, karena kan penjualan ini akan menggunakan kelas namanya item. Berarti dia harus impor dulu, harus kenalan dulu dia. Di sini impor nama kelasnya item.dart. Oke, sudah. Kenapa error? Oh, tidak masalah, abaikan saja ya. Ini harusnya nih tinggal, nah gini. Ini auto formatnya bermasalah. Oke, di sini kita akan buat variabel list yang huruf besar L-nya. Oke, kemudian diisi dengan item. Kemudian namanya tuh list item. Ya, oke. Kita definisiin dia kosong dulu ya, seperti ini. Oke. Kemudian dia punya metode tambah item, hapus item, kosongkan item. Berarti saya buat di sini void tambah item seperti ini. Ya, kalau kita lihat tambah item di sini ada parameter item yang i-nya huruf besar. Nah, ini i-nya huruf kecil. Ya, ini ada kesalahan saya. Oke, ini item, ini menunjukkan dia tipe data, ini menunjukkan dia variabel ya. Oke, ini sudah, copy paste saja, ganti namanya jadi hapus item. Ini kita buat dia jadi remove. Kemudian satu lagi void kosongkan item. Seperti ini. Kita buat list item titik clear. List item ini sebenarnya sama kayak keranjang belanja ya. Jadi keranjang belanja itu kan bisa ditambahin, bisa dihapus, bisa dikosongkan gitu. Nah, kemudian void int get total item. Oke, kita return aja list item titik length. Length ini dia akan menghitung jumlah ada berapa banyak sih data yang ada dalam list item ya. Kemudian terakhir double get total get total harga seperti ini. Nah, get total harga ini untuk menghitung total harganya. Jadi kita buat dulu nih double total sama dengan 0 misalnya. Kemudian kita buat perulangan menggunakan for in ya. In. Ini dia. Nah, ini pertama collectionnya kita ganti jadi list item. Var elemennya kita ganti jadi item seperti ini. Ingat ya, kalau i-nya huruf besar berarti dia tipe. Jadi kan kita sebutin tipenya item, namanya adalah item gitu. Ini boleh saja mau diganti jadi my item, boleh aja, bebas. Ya, tapi nanti kode berikutnya sesuaikan. Nah, di sini baru kita buat total. Total sama dengan total ditambah item titik hitung total belanja. Ini dia. Oke. Kemudian ini kenapa error ya? Expect
Ya, editor saya kayaknya ada masalah. Nah, gini dia. Ini masalah di editor saya ya. Dia terlambat mendeteksi titik koma. Oke, ini juga sama nih, harusnya cosing null return. Ini juga sama. Ini dia terlambat mendeteksi adanya return total gitu. Oke, udah selesai. Jadi ada perulangan. Setiap perulangan itu dia akan menghitung nih total tambah item titik hitung total belanja. Nah, kode ini sebenarnya kalau ada versi singkatnya itu seperti ini. Nah, gini, sama saja ya. Ini versi singkatnya. Total sama dengan total plus ditambah dengan hitung total belanja. Oke, udah selesai. Oke, berikutnya di main.dart-nya ini kita tidak tampilkan, tapi kita buat dua item. Item kedua, misalnya di sini pensil, jumlahnya misalnya 5, harganya misalnya 1000. Baru kemudian kita buat kelas penjualan. Penjualan sama dengan penjualan. Nah, dia error nih karena kita lupa impor ya. Harusnya kita impor dulu di sini. Impor penjualan. Oke. Kemudian di sini baru kita buat penjualan P. Misalnya kita mau P aja nih, boleh aja, tidak ada masalah ya. Oke, seperti ini. P titik tambah item, masukkan item yang ke satu. P titik tambah item lagi, masukkan P yang ke dua. Masukkan item yang kedua gitu. Nah, baru kemudian kita mau tampilin nih, kalau kita panggil perintah P titik hitung total belanja misalnya. Kalau dijalanin kan dia tidak muncul apa-apa ya. Get total harga, ini salah, bukan total harga, get total belanja. Ini saya salah nih. Ini dia. Nah, ini kalau saya jalankan F5 dia tidak muncul apa-apa. Karena memang di get total belanja itu kan tidak ada perintah untuk nampilin apa-apa di sini. Cuman dia return aja totalnya. Nah, maka kalau kita mau tampilkan di sini misalnya kita tinggal buat print ini dia. Kasih titik koma. Oke, nah ini muncul totalnya. Oke, jadi muncul nih. Oke, nah ini kelasnya udah jadi. Ya, dan kita sudah bisa nambahin item. Mau tambah satu item lagi silahkan, ya tidak ada masalah. Nah, kalau kita lihat kita mau buat tampil misalnya, boleh saja. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya, dalam implementasi di program, metode itu jarang digunakan untuk kelas itu jarang digunakan untuk buat tampil ya. Buat tampil data itu jarang sekali. Ya, jadi kayak di item ini nih ada tampil total belanja, ini sebenarnya jarang ya. Tapi karena kita untuk latihan ya kita buat. Jadi metode-metode itu tugasnya misalnya gini. Hitung-hitung ya, kemudian ngeset nilai, misalnya kayak gini, kayak konstruktor ini dia digunakan untuk memberikan nilai gitu. Nah, kalau di penjualan kita tidak ada konstruktornya ya, tidak ada konstruktornya, karena memang kita tidak butuh. Kenapa kita tidak butuh? Karena kita akan menggunakan tambah item untuk memberikan nilai. Kalau kita taruh di sini nanti repot ya. Ya, makanya kita gunakan metode tambah item, masukkan nilai item 1. Maka item 1 ini akan tersimpan di variabel item. Kemudian item akan di add ya, atau ditambahkan ke list item, ke array ya. List kan tipe data array. Oke. Kemudian nah, ini sebenarnya bisa kita implementasikan dalam input. Jadi nanti kita buat inputan ya. Oke, nanti di video berikutnya kita akan buat inputan supaya lebih real nanti bagaimana menggunakan kelas ini. Oke, kita akan lanjut lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video ini kita akan latihan lagi menggunakan kelas item dan kelas penjualan ya. Nah, latihannya kita akan menggunakan input di sini. Jadi nanti kita bisa inputin nama barangnya apa, jumlah dan harganya. Oke, untuk menggunakan input di Dart kita harus mengimpor dulu library atau package namanya Dart.io. Ini dia. Oke. Kemudian di library Dart.io itu ada namanya stdout titik write ya, titik write. Misalnya di sini saya buat ketik atau bebas sih namanya, ketik nama barang misalnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau biasanya kan kita nampilin output kan pakai print ya. Nah, ini sama nih, stdout dengan print hampir sama saja. Kalau kita jalankan,
nanti muncul dia di sini. Ketik nama barang, press any key di sini karena dia tidak di baris baru. Kalau kita mau di baris baru tinggal tambahkan write line-nya seperti ini. Oke. Kemudian, nah saya baru membuat inputan string nama sama dengan stdin. Stdin berarti standar input ya. Titik read line sin, gini dia. Oke. Ini sebenarnya sudah benar kode kita ya. Jadi kita akan baca line inputan dari stdin. Error ini terjadi karena kan bisa saja ketika user dikasih inputan, usernya malah enter saja, dia tidak ngisi. Nah makanya terjadi ini ada kemungkinan null ya, ada kemungkinan null. Maka solusinya adalah kalau dia null, misalnya kita kasih dia nilai kosong. Ini bisa saja seperti ini. Oke, jadi kalau nama ini misalnya saya jalanin ya, saya jalanin, user cuman enter saja, dia tidak ngisi. Ini kan harusnya kan dia ngetik nih. Nah, tapi dia tidak ngetik, tapi dia langsung enter. Nah, maka nilainya ini kalau dia langsung enter, bukan null ya. Kenapa? Karena null tidak boleh. Karena tidak boleh ada, karena di data dia harus diisi nih nilai namanya ini. Oke, kita tampilin dulu lah nama gini. Oke, saya coba jalanin lah biar kelihatan ya. Begitu saya enter langsung, ini muncul nih, ini ada nilai sebenarnya, tapi nilainya kosong, bukan null. Oke, saya ulang lagi. Kemudian kalau saya isi namanya pena, baru muncul di sini pena ya. Jadi buat inputannya kurang lebih seperti ini. Selain nama, kita mau buat input juga untuk boleh di copy, tidak bisa di copy ya. stdout titik write, kita mau buat ketik jumlah barang atau input jumlah barang. Caranya sama, tapi tipe datanya di sini kita menggunakan double ya. Double jumlah sama dengan, nah kan kita harusnya kan stdin titik readline sin, kan harusnya gini. Tapi permasalahannya stdin readline sin itu kan dia tipe kembaliannya adalah string. Sementara kita mau nyimpan dia dalam bentuk double, berarti kita perlu melakukan parse dulu di sini. Berarti double titik parse, baru saya masukkan nilainya. Ini boleh seperti ini 0 ya. Object can be assigned parameter type string. Kita baca dulu nih kenapa dia oh ini gini aja. Kalau yang ini gini dia. Nah ini sama, saya kasih tahu ke Dart bahwa saya yakin sekali bahwa ini akan diisi nilainya. Nanti kita bahas lagi lah pokoknya ya. Jadi ini sebenarnya boleh gini, boleh juga kalau mau singkatnya seperti ini. Kalau seperti ini saya kasih tanda seru, itu saya ngasih tahu ke Dart bahwa saya yakin bahwa nilai ini akan readline sini pasti ada nilai. Ya. Kalau saya jalankan, tidak saya isi nilainya, saya enter langsung misalnya. Ini saya enter langsung, error program saya. Ya, kenapa? Karena tidak bisa dikonversi. Ya, nanti kita bahas lah pokoknya. Oke, kita fokus dulu di belajar inputnya ya. Berarti ada input lagi untuk harga. Nanti kita bahas lagi harga. Sama. Sekarang kita coba jalankan. Program kita ini wajib diisi semua datanya. Misalnya pena jumlahnya 2, harganya 2000. Oke, aman, tidak ada error. Nah, kemudian baru nilai-nilai ini ya, nama, jumlah, harga, ini baru kita masukkan dia ke dalam item. Jadi saya buat di sini item sama item 1 boleh. Sorry, tidak perlu new ya, item. Udah otomatis dia. Oke, seperti ini. Udah panggil item 1 titik tampil dari. Apa sih ada metode apa di sini ya untuk nampilin? Oh, enggak ada ya. Hitung total belanja misalnya. Ini bukan nampilin ya, ini print biasa nih. Print hitung total belanja. Oke. Misalnya kita masukkan nama barangnya pena 2000. Oke, udah muncul. Ini baru kelas item saja. Nah, yang mau kita buat itu user itu bisa nginput lebih dari satu. Nah, ini tantangannya nih.
Jadi misalnya saya jalani programnya lagi. Misalnya saya ketik pena, jumlahnya 2, harganya 2000. Begitu saya enter, nanti ditanya apakah mau input lagi, tekan Y. Kalau dia mau input lagi, tekan T. Kalau dia tidak mau input lagi. Nah, kita mau buat seperti itu. Oke, berarti kita butuh perulangan. Nah, ini saya ketik dari atas saja ya. Oke, kita buat dulu variabel boolean inputan sama dengan true. Kemudian kita buat perulangan while inputan. Oke, nah ini baru kita masukin dalam perulangannya nih. Oke, ini kita cut, masukkan dalam perulangannya. Kemudian di sini baru kita tanya jika kita tampilin lagi kan pertanyaannya kan mau diinput lagi atau tidak gitu. Nah, stdout titik right, apakah mau input lagi Y atau T misalnya, ya atau tidak ya. Ini kayaknya salah deh. Biasanya kayak mana sih, lupa saya. Pokoknya Y, T gini biasanya ya. Nah, baru kemudian kita buat string tanya sama dengan stdin titik readline scene, kasih tanda seru seperti ini. Baru kemudian kita buat if jika tanya sama dengan T tidak maksudnya, maka inputan yang tadinya true sekarang kita ubah nilainya jadi false gitu. Nah, kemudian kelas penjualan kita di mana nih? Kita nulisnya kan sekarang baru item aja ya, baru item. Nah, kelas penjualan itu harusnya kita buat dia di luar perulangan ya, di sini. Penjualan P sama dengan penjualan misalnya. Karena kan penjualan itu kan terjadi cuma satu kali, tapi itemnya yang banyak. Ya misalnya kayak kita belanja lah, misalnya kita belanja mie, kita belanja minuman, tapi kan sekali belanja, itemnya ada 2. Maka penjualan itu adanya di luar perulangan. Nah, kemudian baru di sini P titik tambah item, masukkan item satunya. Oke. Kemudian di luar perulangan di bawah baru kita tampilkan, misalnya print total belanja adalah P titik get total belanja, ini dia. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita coba jalanin dulu ya. Misalnya yang pertama tuh saya input pena, jumlahnya 10, harganya 1000. Mau diinput lagi, saya pilih Y besar, berarti ketik lagi nih. Nah, buku 2, jumlah harganya 20.000 misalnya. Saya pilih tidak, enter, muncul total belanja adalah 50.000. Ini udah benar nih. Oke, ini sudah selesai. Nah, maunya itu kita mau improve lagi. Ketika dia pilih Y, harusnya layarnya jadi kosong, di input ulang lagi gitu. Kita coba tanya ChatGPT dulu, di Dart bagaimana untuk clear screen console. Ada apa? Ada kode-kodenya ya kalau di Dart itu. std.right. Ups, lambat sekali dia. Oh, ini dia nih. Clear screen-nya ini. Jadi kalau dia pilih Y, taruh di sini berarti saya. Ini layarnya akan dihapus. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi input pena 2000. Saya pilih ya. Input buku 2000. Saya pilih T. Nah, ini gitu. Total belanja adalah sekian. Ini udah bener. Harusnya kan tampil seluruh struknya ya, kayak struk gitu mau kita tampilin. Sebelumnya nih cukup mengganggu, harusnya huruf kecil saja Y sama T. Ini berarti T nya juga T kecil. Oke.
Nah, untuk menampilkan total belanjaannya itu di kelas, kita bisa buat dia itu di kelas penjualan ya sebenarnya. Penjualan kita buat di situ. Ups. Oke, berikutnya kita mau buat struk ya. Struk belanja itu sebenarnya bisa dibuat di sini langsung di luar perulangan ya, karena kan cuma sekali. Nah, atau bisa juga kita buat di kelas penjualan ya. Kita buat di kelas penjualan misalnya di sini. Ini boleh juga, tidak masalah juga. Saya coba buat di sini saja nih. Berarti void misalnya print struk misalnya, atau struk aja ya, struk belanja misalnya seperti ini. Udah tinggal kita desain aja, print misalnya struk belanja, apa sih namanya biasanya, ini dia. Kemudian kita buat perulangan sama pakai for in. Collectionnya kita ganti jadi list item, sama kayak yang di atasnya itu ya, kayak yang di get total belanja nih, sama dia. Kemudian di sini kita buat item. Nah, di sini tinggal kita tampilkan saja. Misalnya kita mau nampilin nama barang, apa sih, bebas ya caranya. Item titik nama. Oke. Kita mau tampilin pakai baris misalnya bisa. Kemudian di sini koma, jumlah sama item titik jumlah, kemudian koma lagi, harga item titik harga. Oke, sudah selesai. Ini sudah. Nanti muncul harusnya totalnya kita tampilkan sama dengan di sini, berarti item titik hitung total belanja ya. Oke. Kemudian di bagian bawah di luar perulangannya baru kita tampilkan total, lupa printnya. Print total belanja sama dengan ini kita panggil metode yang get total belanja ini ya. Oke, seperti ini. Kasih titik koma. Ini ada yang salah. Ini kayaknya tidak perlu ya. Sebentar, ini di luar aja nih. Get total belanja titik to string. Oke, sip, udah. Kalau di kedalamin tuh caranya, kalau kita ini namanya string interpolation ya, ini replace. Nah, gini caranya. Iya benar tadi. Oke, udah tinggal kita panggil berarti di sini. Ini tidak perlu. Nah, di sini tinggal kita p titik apa nama metodenya tadi? Struk belanja. Oke, kita F5. Misalnya kita isi di sini pena, jumlahnya 2, harganya 1000, input lagi pensil 10, harganya 500, input lagi misalnya penggaris 1, harganya 10.000, tidak. Nah, muncullah struknya, nama barangnya pena. Ini sebenarnya bisa dibuat kayak tabel ya, lebih bagus lagi. Oke, ini total belanjanya. Oke, udah selesai. Jadi si pengguna kelas dia tinggal panggil struk belanja, atau misalnya struk belanjanya kita rangkai di sini boleh juga di void mainnya ya, bukan di kelas ini ya, bisa juga, tidak ada masalah. Kita tinggal buat saja di sini satu metode, tipenya adalah list item ya, list item, namanya get items misalnya, return list item tak sih namanya. Oke, ini dia. Gini dia. Kalau kita mau buat maksud saya kita buatnya bukan di kelasnya, tapi ini opsional ya, saya bilang bebas ya, namanya teknik tadi ya. Misalnya kita mau buat di sini,
kita bisa buat saja misalnya list item, list belanjaan sama dengan p titik get items. Ini udah, ini copy aja, copy tampilkan di sini, ini di sini berarti. Oke, ini tidak bisa harus ada p titik get total belanja. Udah selesai. Oke, kita coba. Pena 2 10.000, ya, buku 10 10.000. Tidak. Oke, muncul ya. Nah, jadi ini double karena kan ini kan saya panggil nih. Nah, misalnya kita mau manggilnya di luar kelas, bukan di dalam kelas penjualan, karena kan kemarin sempat kita bahas bahwa jarang kelas itu digunakan untuk void-nya itu digunakan untuk print ya. Metode void itu jarang dipakai untuk proses print kayak gini tuh jarang sebenarnya, tapi bebas saja tergantung kebutuhan kita ya. Oke, untuk materi ini udah selesai. Nanti di materi berikutnya tuh baru kita mengatasi bagaimana caranya ini nih. Kalau di input orang kosong gimana sih program yang kita buat? Karena kan programnya bakal error ya. Misalnya gini nih, saya input, ini saya enter aja nih. Ini saya enter saja. Oh, ini programnya langsung nge-hang nih. Ini langsung muncul error seperti ini. Nah, ini nanti akan kita atasi, ada cara untuk mengatasinya. Oke, ini akan kita bahas lagi nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.